Mantap bro. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Pada video kali ini saya ingin tunjukkan kepada sobat-sobat semua cara membuat kopi menggunakan mocha pot. Bentuk mocha potnya seperti ini ya. Bentuknya semacam kayak teko gitu ya, di ujungnya kayak ada corong seperti itu. Ini ada bagian tutupnya. Jadi memang sistem kerjanya si mocha pot itu, dia itu di bagian bawah sini itu akan kita isi ya. Ini ada tampungan air gitu kan. Nanti berapa banyaknya akan kita lihat airnya berapa banyak. Lalu di tengah-tengah ini ada semacam apa namanya tampungan untuk kopi ya. Dia ada filternya juga gitu. Lalu di bagian atas ini ada bagian tutupnya ya. Seperti ini. Nah, situ ada kayak semacam lubang atau celahnya ya. Jadi nanti ketika dipanaskan si apa namanya airnya kan akan memanas ya, suhunya akan meninggi. Kemudian dia akan apa namanya ada tekanan yang mengarah ke bagian tengah menuju kopinya, kemudian dia akan keluar ke bagian ini celah atau lubang di atasnya ya. Jadi kopinya akan tertampung di bagian penampungannya ya di atas ini. Jadi untuk membuat kopi menggunakan mocha pot seperti ini ya, kita butuh gilingan kopinya itu yang medium ya. Kalau menggunakan yang gilingan fine atau halus, khawatirnya si kopi bubuk kopinya itu akan jatuh ya, apa namanya, ke dalam lubang-lubang celah filter itu tadi. Sudah ada kopi yang saya punya, ini dari Arutala. Sebenarnya kopi apa aja bebas sob, jadi nggak mesti merek ini ya, jadi bebas silakan gunakan kopi apa saja yang sobat miliki gitu. Mau bentuknya biji kemudian digiling menggunakan manual grinder atau mungkin menggunakan mesin, pokoknya gilingannya yang medium ya, supaya apa namanya nanti hasil ekstraksinya juga pas gitu untuk penggunaan alat mocha pot ya. Kebetulan di sini saya ada merek ini ya, jadi saya pakai aja yang ada di rumah gitu. Oke, gunakan scale, gunakan air 150 gram aja ya. Untuk penggunaan air ini akan mempengaruhi dari apakah kopi itu kan watery atau tidak ya. Jadi kita gunakan formula atau gramasi yang pas aja, jadi kopinya nggak terlalu encer banget. Setelah itu kita pindahkan ini air panas sehingga kita gunakan lap atau kain ya, agar tangan kita nggak kepanasan ya. Lalu kita gunakan apa namanya filter ini, kita akan tampung dengan kopi. Oke, kopinya sebanyak 15 gram aja ya. Menggunakan scale biar pas ya untuk takaran beratnya. Seperti ini ya. Seperti ini untuk apa namanya grand size-nya, kita menggunakan grand size medium dan beratnya sekitar 15 graman ya, lebih dikit nggak apa-apa lah. Oke, kita akan tampung si bubuk kopinya ke filter ini ya. Oke, nah, lap dulu ya bagian filter atasnya, soalnya jarang dipakai sob, takutnya ada debu-debu yang masih nempel ya. Tadi gunakan 15 gram bubuk kopi. Bedanya dengan espresso atau mesin espresso gitu kan, harus ada apa namanya tahap tamping gitu. Ini cukup kita ratakan aja, kita
ratakan aja dengan menggunakan tangan, nggak apa-apa sih. Ratakan. Sekarang kita masukkan ya ke dalam mocha pot chambernya. Yang tadi kita sudah isi air ya. Oh ya, jadi di sini ada katup ya. Ini yang saya tahu ini untuk keluarnya uap ya. Kalau berlebih, maka dia akan keluar lewat sini uapnya itu. Dan diusahakan air itu tidak melebihi dari tingginya si katup ini ya. Jadi di posisinya harus ada di bawah. Cuma tadi kita gunakan air sebanyak 150 gram air panas. Jadi nggak nyampe tinggi-tinggi amat sih, dia paling setengahnya atau lebih kurang lagi gitu. Ini sebenarnya saya pegang nggak terlalu panas-panas amat ya, jadi aman lah gitu untuk dipegang itu. Cuma kalau memang sobat pakai air panas yang suhu airnya hampir mendidih gitu, lebih baik menggunakan lap atau kain ya. Kita akan coba tutup ya bagian upper chamber ini, kita tutup seperti ini. Ini karena nggak terlalu panas-panas amat sob, jadi saya menggunakan tangan aja ya. Kalau panas ya gunakan kain lebih aman. Oke, tutup sampai rapat. Ya harus rapat ya, biar nggak ada air yang keluar gitu. Letakkan di atas kompor gitu. Saat menggunakan kompornya, kalau saya pakai mini gas burner ya, yang bisa untuk masak air bisa, memanaskan air bisa, dan juga menggunakan si mocha pot ini ya. Nah, tapi kalau nggak ada mini gas burner, sobat bisa pakai juga kompor gas atau mungkin kompor listrik, bebas. Saya menggunakan mini gas burner. Coba kita nyalakan dulu apinya. Apinya nggak usah terlalu besar-besar amat ya, sedang aja gitu. Jangan terlalu kecil juga. Seperti ini. Nanti ketika dia sudah mencapai momennya, ketika airnya memang udah panas, kemudian ada tekanan yang mendorong si airnya menuju ke bagian filter kopi ya. Dia akan menembus ke atas sampai di bagian atas ini ada ujung lubangnya untuk keluarnya si kopi ya. A few moments later. Oke sob, ini sudah mulai keluar ya untuk si kopinya. Kayaknya nggak nyampe 5 menit deh, mungkin karena ini sudah sebentar, ini sudah akan kita coba angkat ya. Ketika memang sudah cukup waktunya. Oke, kita angkat aja. Sepertinya udah cukup ya. Langsung angkat. Kita matikan apinya. Seperti ini untuk kopi mocha pot yang kita buat. Untuk waktunya kayaknya sih tadi saya lihat sekitar 2 atau 3 menit kali ya. Sekitar itu gitu. Jadi nggak nyampe 5 menit juga. Karena mungkin kita menggunakan airnya 150 gram dengan bubuk kopi 15 gram. Jadi untuk airnya sendiri kan tadi saya bilang dia nggak nyampe atau hampir mendekati setengah dari si chambernya ya. Atau mungkin kurang gitu. Kenapa 150? Supaya si kopinya juga nggak terlalu encer. Kita gunakan 150 gram dengan bubuk kopi 15 gram. Jadi perbandingan rasionya 1:15 ya. Oke, seperti ini untuk kopinya. Kalau tadi kira-kira udah kita ngerasa cukup, emang saya nggak dengar suara cheese sih, atau suara suara desisan gitu ya. Karena mungkin saya menggunakan airnya juga nggak terlalu banyak gitu, jadi ini juga proses naiknya air tuh cepat. Dan tadi saya kira-kira aja gitu, kalau sekiranya udah cukup,
saya angkat dan kita jauhkan dari si sumber apinya ya. Seperti ini kopinya. Oke, kita akan langsung tuang aja ya. Sorry ya sob, kalau agak-agak kotor-kotor dikit itu untuk permukaannya karena memang di dapur gitu. Oke, sudah kosong ya. Seperti ini, mencapai 82 gram ya untuk yield kopinya. Jadi memang lebih kurang setengah dari 150 gram menghasilkan 82 gram. Lebih kurang hampir setengahnya ya untuk yield kopinya ini. Oke. Oke, sebelum icip kopi ya, tadi saya udah buka dulu ini. Pengen tahu gitu, seperti apa bentuk dari si bubuk kopinya ya. Yang tadi sudah kita gunakan untuk ekstraksi kopi menggunakan moka pot ini. Oke, seperti ini ya. Dia masih terasa basah gitu. Dan kayaknya masih ada sedikit air di bagian tampungan bawah ini. Masih agak panas ya sob, jadi tapi coba saya angkat aja cepet. Oke, kita lihat ini untuk di bagian bawahnya masih ada air tersisa ya. Ini sisa yang nggak naik ke atas tuh akan tertahan di bawah gitu. Oke sobat, tadi kita sudah buat ya kopi menggunakan moka pot menghasilkan 80 gram yield ya. Bubuk kopinya 15 gram, gilingannya medium. Kemudian air yang kita pakai untuk moka pot tadi sebanyak 150 gram menggunakan air panas. Dan proses dia airnya naik ke atas itu kira-kira kalau nggak salah ya 1-3 menit gitu. Cepat juga itu karena saya sebelumnya pernah pakai juga untuk pada saat coba bikin kopi gitu ya, untuk bikin kopi susu kekinian. Itu saya pakai air sampai 300 gram air panas untuk si moka pot itu. Dan itu emang lama sih untuk dia naik airnya naik sampai ke atas itu bisa sampai 10-15 menit. Kalau airnya 300 gram ketika itu. Dan bubuk kopinya ketika itu saya pakai 20 gram. Tapi ini saya pakai tadi 15 gram bubuk kopi dan 150 gram untuk air panasnya ya. Jadi untuk naiknya air dari si moka pot tadi yang sudah kita menggunakan api ya, itu cepat sih, sekitar 1-3 menit itu udah naik gitu. Tapi pengalaman saya pernah bikin kopi susu kekinian itu menggunakan moka pot, itu sepertinya emang si kopinya itu lebih rasanya itu nggak terlalu senikmat espresso ya kalau saya cobain ketika itu gitu. Cuma mungkin sekedar untuk ngopi-ngopi kopi hitam ini untuk kita minum memang lagi ngantuk, kalau emang kita emang lagi pengen ngopi di siang hari ketika terik panas matahari kita gunakan es batu tuh bisa juga sebenarnya menggunakan kayak moka pot atau mungkin V60 gitu kan. Atau mungkin metode-metode lainnya itu. Cuma saya tetap rekomendasikan kalau mau bikin kopi susu kekinian atau menggunakan gula aren itu menggunakan mesin espresso atau mesin manual seperti Rockpresso itu bisa dipakai juga itu. Cuma mungkin untuk moka pot ini ya sekedar kita buat, terus kita minum, sekedar ngopi santai aja gitu, ditemani cemilan yang lain gitu. Oke, sekarang saya coba aja ya. Ini kalau dari bodinya ya. Saya sebenarnya nggak ahli dalam mendeskripsikan terkait dengan tekstur atau bentuk dari kopi itu tadi ya. Ya yang sepengetahuan saya aja gitu. Ini sepertinya kopinya sih nggak terlalu encer banget gitu, cuma lebih clean juga tampaknya. Si bodinya juga nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu encer juga, nggak terlalu pekat juga. Bismillah. Bismillah. Di mulut saya rasa kopinya ini terasa agak asam ya, gitu. Tapi dia tetap clean dan benar-benar emang nggak ada sisa ampas kopi ya, karena ini kan ada filter dari si moka pot itu sendiri. Jadi rasanya clean, agak asam.
Pahitnya ada tapi nggak begitu dominan. Dia lebih ke asam. Kemudian di belakang itu baru terasa pahitnya gitu. Ini masih hangat ya, jadi emang enak sih. Untuk kopinya sendiri saya gunakan ini ya, Robusta Flores. Kalau di sini tulisannya kan acidity low, bodinya medium. Ini flavor notes-nya chocolate, nutty, apa nih? Sugar cane, sweet and salty finish. Dan gilingannya medium ya. Ini bisa ditemukan di marketplace ya, sobat bisa cari aja gitu. Nggak mesti merek ini, apapun kopinya bisa sobat coba gitu kan, bentuk biji kemudian digiling sendiri, atau mungkin kita beli bentuknya udah bentuk medium, gilingan medium, atau mungkin gilingan-gilingan yang memang kita butuhkan untuk bikin espresso menggunakan gilingan halus gitu ya. Tergantung dengan metode atau alat yang kita gunakan untuk membrew kopi itu ya. Oke, emang sih sini robusta ya. Emang robusta itu setahu saya emang lebih cenderung pahit ya. Cuma entah kenapa saya gunakan yang sudah saya bikin ini menggunakan mocha pot dengan box kopi 15 gram, airnya 150 gram. Ini terasa lebih dominan asam ya. Atau mungkin sebenarnya si bubuk kopi ini nggak apa namanya, nggak hanya robusta ya, mungkin dia ada blend dengan arabica juga, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya rasa di mulut saya ini si kopinya itu terasa dominan asam, dan kemudian apa namanya, ada pahitnya di belakang gitu, dan dia clean dan seger sih kalau menurut saya. Mungkin rasa asam itu di apa namanya, bisa muncul ya karena mungkin ekstraksi kopinya itu udah pas, atau mungkin nggak sampai over. Karena yang saya tahu ketika ekstraksi kopi itu over, maka itu akan meninggalkan rasa yang pahit lebih dominan gitu. Karena di belakang-belakangnya ketika ekstraksi kopi itu sedang berjalan, kalau memang over ekstraksi, bisa jadi si kopi itu akan lebih pahit gitu. Cuma karena tadi sebelum mencapai apa namanya, tingkat batas ekstraksi kopinya over, saya sudah angkat atau saya matikan apinya atau jauhkan dari sumber api si mocha pot tadi ya, sehingga rasanya jadi lebih asam, lebih dominan asam, dan ada pahitnya tapi nggak begitu terasa gitu. Terasa pahit hanya di bagian belakangnya aja gitu. Seperti itu yang saya rasakan ya. Mantap bro. Oke, demikian sobat-sobat semua. Tadi sudah kita lihat ya cara membuat kopi menggunakan art mocha pot gitu. Terlihat lebih mudah ya ketimbang membuat espresso yang harus menggunakan tahap-tahap seperti tamping, terus di press gitu kan. Emang lebih bikin kita keker ya karena kan dia pakai tenaga itu untuk ngepresnya, atau mungkin menggunakan mesin espresso lebih mudah ya. Tapi kalau menggunakan art mocha pot itu sebenarnya lebih simpel dan nggak terlalu memakan energi yang lumayan gitu. Oke, demikian saja tutorial atau cara membuat kopi menggunakan mocha pot. Terima kasih pada sobat-sobat semua yang telah menyaksikan video ini. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar sobat-sobat semua bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari channel Kopi Lunak. Demikian saja dan sampai jumpa di video berikutnya.